Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat YouTube semuanya? Kami doakan tentunya mudah-mudahan sahabat-sahabat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan rezeki, dimudahkan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi kita di channel ASP TV bersama saya Advokat Bung One dalam segmen edukasi hukum, dimana pada kesempatan kali ini saya akan kembali berbagi tambahan wawasan hukum kepada teman-teman semua dengan topik pembicaraan yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana. Bagi kita, bagi Anda sebagai pelaku usaha, sebagai pedagang, sebagai pengusaha, ini tentu penting dan perlu untuk diketahui agar kita tidak terkena masalah hukum di kemudian hari. Apa saja sih perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan yang dilarang dan dapat dipidana bagi pelaku usaha? Simak jawabannya dalam video ini sampai dengan selesai. Sebelum dilanjutkan, bagi Anda yang baru menemukan channel ASP TV, jangan lupa subscribe terlebih dahulu. Subscribe channel ASP TV memang oke. Baik sahabat subscriber semuanya, para pemirsa YouTube dimanapun Anda berada, terkait dengan perbuatan-perbuatan yang dilarang dan dapat dipidana bagi seorang pelaku usaha, saya sudah memiliki resume ya. Ini ada catatannya, resumenya yang saya ambil dari buku Hukum Bisnis, dimana pokoknya yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu tentang perbuatan pelaku usaha yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana, di mana acuannya ini ada dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga ada ya. Baik, terkait dengan perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh para pelaku usaha, ini ada beberapa poin ya, saya simpulkan. Yang pertama, saya bacakan redaksinya ya. Memproduksi, memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan berat, kemudian tidak sesuai dengan jumlah, kemudian takaran, jaminan, keistimewaan, kemudian juga komposisi, yaitu sebagaimana dinyatakan dalam label. Nah ini, jadi pelaku usaha ketika dia memproduksi ataupun juga memperdagangkan suatu barang yang mana barang tersebut komposisinya, jumlahnya, takarannya ternyata tidak sesuai dengan apa yang dicantumkan di dalam label, di dalam kemasan. Nah, itu dapat dipidana, teman-teman. Apa sanksi pidananya? Yaitu pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda 2 miliar rupiah. Itu tercantum di dalam pasal 8 ayat 1. Kemudian yang kedua, tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa. Nah, ini juga penting dan perlu buat pelaku usaha. Ketika memproduksi suatu produk, maka pastikan di dalam produk tersebut dicantumkan batas kadaluarsanya. Karena kalau tidak, pelaku usaha tersebut dapat kena sanksi pidana sebagaimana tadi dalam pasal 8 ayat 1. Pidana penjara 5 tahun, denda 2 miliar. Kemudian, memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau tercemar. Ini juga sama. Sanksi pidananya seperti dalam pasal 8 ayat 1 tadi. Kemudian juga mencantumkan klausula baku bahwa pelaku usaha berhak menolak ya, pengembalian barang yang dibeli konsumen di dalam dokumen perjanjian. Nah, ini juga nggak boleh ya bagi pelaku usaha mencantumkan klausula baku di dalam dokumen perjanjian, di mana klausula baku ini sering digunakan, redaksinya itu seperti ini, bahwa barang yang telah dibeli tidak dapat dikembalikan lagi. Ya, itu adalah salah satu contoh klausula baku, padahal itu tidak diperbolehkan karena konsumen itu dilindungi hak-hak sebagai konsumen untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan aslinya, sesuai dengan apa yang diiklankan, sesuai apa yang dipromosikan dalam iklan, dan sesuai dalam kemasan. Ya, jadi nggak boleh pakai klausula baku. Itu tercantum dalam pasal 18 ayat 1. Nah, yang saya sebutkan tadi itu sanksi pidananya 5 tahun penjara dan denda maksimal 2 miliar. Sekarang yang diancam dengan pidana 2 tahun penjara dan denda 500 juta. Apa saja perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut? Yang pertama, saya sebutkan melakukan penjualan secara obral dengan mengelabui,
menyesatkan konsumen dengan menaikkan harga atau tarif barang sebelum melakukan obral. Nah, ini sering sekali kita jumpai teman-teman. Jadi pelaku usaha atau pedagang mengobral barang dengan harga yang sangat murah, tetapi harganya tersebut dinaikkan terlebih dahulu. Ya, dinaikkan terlebih dahulu. Kemudian dilabeli misalkan diskon sekian puluh persen, akan tetapi sebetulnya itu bukan diskon, ya, hanya trik untuk mendapatkan konsumen yang sebanyak-banyaknya. Baik, itulah teman-teman ya, perbuatan-perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dan dapat dikenakan sanksi pidana. Di antaranya adalah tadi telah saya sampaikan. Lebih lengkapnya teman-teman bisa dilihat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa berguna dan bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Advokat Bung One, pamit undur diri. Salam sejahtera buat Anda semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo,